Oke, di video kali ini gue mau ngebahas satu pembahasan yang menurut gue cukup penting lah. Karena sejujurnya gue juga baru ingat, ini tuh menurut gue dasar dari sebelum kita mau terjun lebih dalam ke Web3 ataupun kripto. Oke, apa sih yang mau gue bahas sekarang? Nah, gue mau ngebahas tentang Web3. Apaan sih itu? Nah, langsung aja nggak usah banyak bacot, kita masuk. Next. Nah, ini mungkin pertanyaan yang sering dikontarin gitu, apalagi sama orang-orang awam gitu. Kripto itu apa sih bang? Kripto tuh scam, kripto tuh judul gitu. Bahkan di salah satu pengalaman gue tak ada ya saudara jauh lah yang bilang kalau NFT atau kripto tuh judul gitu. Itu menurut gue sangat lucu ya. Terus ada juga pertanyaan kripto tuh haram gitu. Emang kripto tuh haram? Kripto tuh halal atau haram sih bang? Nah, di video kali ini gue juga mau ngebahas sedikit lah tentang ini gitu. Ya gue nggak mau dalam banget sih, cuman gue mau ngejelasin apa yang menurut gue yakinin bener lah, pendapat lah, opini pribadi gitu. Yang namanya opini kan gak ada benar gak ada salah ya. Cuman ini menurut gua. Next. Kalau misalkan ditanya ya, kripto itu baik atau jahat sebenarnya? Kita nggak bisa bilang kripto itu baik atau jahat. Kenapa? Karena kripto itu salah satu teknologi. Ini nih teknologi yang berkembang pesat banget nih. Kenapa? Karena revolution yang menurut gua, apalagi di bidang industri perbankan. Kenapa? Simpel lagi nih, teman-teman. Teman-teman yang mungkin udah punya uang miliaran atau triliunan gitu. Misalkan teman-teman mau transfer gitu. Anggap aja transfer 100 miliar ke teman kalian atau pihak siapapun yang ada di luar negeri. Itu kan pasti ribet dong. Nanti perlu pakai bank, terus juga harus ada perantaranya atau segala macam. Intinya birokrasi atau prosesnya tuh ribet. Sedangkan dengan ada kripto, berapapun uang nilai yang mau transfer itu bisa dalam sekejap gitu, bisa dalam semenit ya, kurang lebih beberapa menit lah, dan langsung lo lakuin sendiri tanpa ada pihak ketiga. Itulah kenapa kripto ini itu salah satu teknologi yang berkembang pesat banget, dan potensi yang menurut gue itu gede banget di masa depan. Kita juga bisa ngeliat potensi yang gede dengan adanya negara-negara, institusi, perusahaan-perusahaan teknologi gede yang udah invest ke kripto gitu. Dan ya kita nggak usah tanya lah, nggak usah diragukan. Amerika sendiri pun udah berencana buat ngebikin yang namanya strategic Bitcoin Reserve gitu, cadangan negara lah, dana cadangan negara berbasis Bitcoin gitu kan. Nah, tapi balik lagi ke pertanyaannya, kok misalkan ditanya kripto itu halal atau haram? Pertanyaannya ya kita nggak bisa bilang entah baik atau jahat, kita nggak bisa jawab itu halal atau haram gitu. Karena itu teknologi. Balik lagi, kripto itu bagian dari revolusi web yang kita sering banget, yang gue sering sebut namanya Web3 gitu loh. Namanya teknologi ya, balik lagi halal atau haram ya, baik atau jahatnya balik ke penggunaan dari teknologi itu sendiri. Sekarang kita bahas apa sih yang dimaksud Web3 gitu. Ini kalau namanya Web3, Web3 gitu kan berarti ada Web 1 ada Web 2 dong. Nah, makanya kita bahas nih dari Web 1 dulu. Next. Web 1 itu terkenal sama yang namanya read only web. Ini tuh fase dimana web itu baru pertama, ibaratnya internet tuh baru ditemuin lah. Ini tuh range-nya dari sekitar 1990 sampai 2000-an. Pokoknya di fase ini internet atau web itu tuh gue ibaratin kayak majalah digital. Kenapa? Karena kontennya itu satu, statis, alias ya udah minim interaksi, kayak ya udah kaku, jadul lah. Dan juga kitanya sebagai user, sebagai pengguna cuman konsumen pasif. Maksudnya konsumen pasif itu apa sih? Jadi gini, konsumen pasif artinya informasi yang disediain, entah itu di kayak website-website, portal berita kayak Yahoo News, MSN segala macam, itu kita cuma bisa ngebaca. Kita bahkan nggak bisa berinteraksi apapun. Mungkin di saat itu kita nggak bisa like, nggak bisa komentar. Kalaupun share juga kita share pakai copy link doang gitu kan, dikirim. Tapi itu pun kita cuman terbatas kah interaksinya. Jadi makanya kita sebut konsumen pasif. Karena kita cuma bisa konsumsi konten tanpa bisa ngebuat konten gitu ya. Di sini makanya disebutnya read only web, karena di sini tuh kita cuman bisa ngebaca, ngekonsumsi konten secara satu arah gitu. Dan karakteristik utama dari web 1 sendiri sebenarnya ini kalau gue ditaruh di slide ya, halamannya statis, interaksi terbatas, dan terpusat pada informasi. Jadi sebenarnya web 1 ini awal mulanya internet ini tujuannya adalah gimana informasi itu bisa diakses secara global gitu ya teman-teman. Nah, masuk ke web 2. Web 2 ini menurut gue menyelesaikan masalah atau keterbatasan dari Web 1, alias kan tadi cuman interaksi ya terbatas dan kita pasif. Sedangkan di Web 2 ini yang gue sebut social web ini, interactive and social web, di sini tuh internet atau web tuh mulai berevolusi jadi lebih partisipatif dan interaktif. Maksudnya apa? Maksudnya kita juga bisa berinteraksi sama orang lain. Internet itu tuh ibarat kalau sebuah majalah digital, sekarang jadi taman bermain digital di mana kita bisa interaksi sama orang, kita bisa bersosialisasi sama orang secara digital. Itulah kenapa Web2 itu sendiri tandain dengan munculnya platform yang memungkinkan kita buat berinteraksi sosial, buat bisa berbagi informasi secara real time.
Contohnya apa ya, banyak lah kayak YouTube gitu kan, kayak sekarang nih di video ini kan contoh dari Web2 gitu, dimana gue ngebagi informasi secara ya mungkin gak real time gitu, tapi intinya gue bisa nge-sharing. Gue nggak cuma konsumsi pasif, tapi gue juga bisa ngebuat konten sendiri gitu. Itu kenapa Web2 ini juga kadang disebut read and write web. Bukan berarti tertulis secara literal gitu, tapi ini tuh ngambangin kalau kita juga bisa ngebuat konten atau karya kita sendiri gitu. Maka dari itu Web2 sendiri juga punya karakteristik utama, konten buatan pengguna atau user generated content, di mana kita bisa nih, kita punya kesempatan buat ngebuat konten kita sendiri. Terus juga media sosial di mana kita bisa bersosialisasi. Gua sama temen gua nih, gua di Jakarta, temen gua di Bandung, tapi gua tetap bisa berinteraksi dengan sosial media. Dan yang kedua, platform terpusat. Apa tuh maksudnya platform terpusat? Artinya perusahaan-perusahaan teknologi itu yang nyediain platform-platform itu. Kayak Meta kan. Meta itu kan ada Facebook, Instagram, WhatsApp gitu contohnya. Nah, tujuan utama Web2 itu sendiri sebenarnya intinya adalah gimana caranya manusia ini bisa ngebangun koneksi sosial secara digital, dan juga gimana caranya kita bisa berpartisipasi aktif dengan ngebuat dan nyebarin konten kita sendiri, entah secara tertulis, video ataupun gambar atau musik lah gitu. Next. Nah, tapi masalahnya teman-teman, tadi kan gue sebut kalau di web itu karakteristik itu platform terpusat. Artinya adalah data-data pengguna dikontrol sama beberapa perusahaan tertentu. Kayak tadi, WhatsApp, Instagram, Facebook itu dikontrol sama yang namanya Meta gitu, perusahaan besar ya. Nah, tahu nggak sih teman-teman? Kalau mungkin teman-teman mikir, kalau gue tanya nih, gue kasih kalian pertanyaan dan kalian jawab lah dalam hati gitu. Menurut kalian Instagram, Facebook, WhatsApp, YouTube segala macam itu tuh daftar gratis atau enggak? Jawabannya enggak. Kok mungkin kalian mikir, kok enggak? Karena kalian bayar dengan data kalian. Data jejak digital kalian itu dalam kontrol perusahaan-perusahaan tersebut gitu. Maka dari itu masalah-masalah yang timbul di web itu sentralisasi data, alias data itu terpusat, dikontrol sama perusahaan-perusahaan gede itu, yang akhirnya dengan sentralisasi data ini mengancam privasi data kita. Data kita bisa diperjualbeliin, disalahgunain tanpa kita tahu. Dan yang akhirnya berujung pada keamanan, kebocoran data. Karena kalau misalkan perusahaan-perusahaan gede itu dihack, data user itu banyak dihack, akhirnya apa? Yang kena siapa? Kita gitu, user. Karena semuanya disimpan di satu perusahaan atau satu server yang terpusat gitu. Next. Maka dari itu ada yang namanya Web3 alias decentralized web, atau bisa juga disebut read, write, and own. Web3 ini tuh fokus ke desentralisasi, kepemilikan data, dan juga keamanan lewat teknologi canggih. Apa tuh? Blockchain, smart contract, dan cryptocurrency. Dan karakteristik utama dari Web3 ini sendiri ada pertama desentralisasi, artinya nggak ada satu pihak tertentu yang ngontrol semuanya. Kedua, kepemilikan data oleh pengguna, makanya kan read, write, and own. Kita yang punya nih, kita yang berhak, kita punya hak penuh lah, kita punya kontrol penuh atas data kita, atas apapun yang kita miliki secara digital. Dan terakhir ada interaksi tanpa perantara. Artinya, ini nih lebih cenderung ke cryptocurrency. Kenapa? Karena kita bisa bertransaksi tanpa perlu ada pihak ketiga. Peer-to-peer. Itulah kenapa Bitcoin, white paper dituliskan peer-to-peer electronic cash gitu. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama Web3 ini sendiri adalah gimana cara internet ini jadi lebih transparan, lebih aman, dan berpusat ke kita. Bukan ke perusahaan-perusahaan yang ngontrol semuanya itu gitu loh. Maka dari itu kan gue bilang Web3 ini decentralized web gitu. Next. Nah, gue bahas singkat aja teknologi dasar dari Web3 itu sendiri. Yang pertama blockchain, kedua smart contract, ketiga cryptocurrency. Blockchain itu udah jelas, gue udah jelasin di video sebelumnya. Yaitu intinya semua data transaksi itu dicatat dalam blok, dan blok ini saling terhubung dan mustahil buat diubah. Smart contract itu ngomongin tentang program komputer atau coding yang otomatis bakal ngeksekusi suatu tugas apabila syaratnya terpenuhin dan nggak ada perantara. Jadi ini meminimalisir atau bahkan menghilangkan perantara. Dan terakhir itu cryptocurrency, yaitu mata uang digital yang pakai kriptografi. Buat apa? Buat keamanan dan juga buat beroperasi secara independen tanpa perlu ada intervensi dari bank sentral. Next. Jadi teman-teman, menurut gua Web3 itu adalah solusi dari masalah Web2 tadi. Karena dengan Web3 ini menawarkan satu, kepemilikan data oleh pengguna, kedua desentralisasi, ketiga enkripsi dan keamanan karena pakai algoritma kriptografi, hashing, itu mungkin di video selanjutnya lah ntar gue bahas. Dan terakhir ada transparansi dan verifikasi dan juga smart contract yang ngehilangin perantara atau pihak ketiga. Oke, next. Nah, kira-kira teman-teman ini perbandingan Web 1, Web 2, dan Web 3. Teman-teman mungkin bisa access kalau teman-teman mau, biar teman-teman aja yang baca langsung. Next. Dan ini contoh-contoh dari Web 1, Web 2, dan Web 3.
berawal dari read only jadi read and write, dan terakhir read, write, and own. Jadi gue rangkum, web 1 itu lebih ke kita konsumsi konten secara statis dan pasif. Kedua, web 2 itu kita udah mulai bisa ngebuat konten kita sendiri dan juga bisa berinteraksi secara sosial secara digital. Dan yang ketiga adalah di mana kita bisa punya hak dan kontrol penuh atas data kita keseluruhan. Next. Nah, kalau kita ngomongin cryptocurrency itu sendiri, cryptocurrency yang tadi gue udah mention itu mata uang digital terdesentralisasi yang berjalan di atas blockchain tadi. Jadi blockchain teknologi utamanya, cryptocurrency ini aset digital lah, simple gitu. Dan di Web3 ini, crypto itu menurut gue jadi fondasi ekonomi digital baru, di mana kita nih sebagai pengguna bisa berinteraksi, bisa punya aset digital kita, dan kita bisa ikut serta langsung dalam komunitas-komunitas yang ada di Web3. Next, kalau kita ngomongin soal industri Web3 teman-teman, ini gue geser dikit. Menurut gue Web3 itu ada industri teknologi yang masih luas dan masih menarik minat, lagi menarik minat besar dari venture capital atau VC gitu. Ibaratnya perusahaan-perusahaan atau mereka yang punya dana gede dan mau investasi gede-gedean dengan harapan apa? Dengan harapan adanya the next Google. Karena sampai sekarang pun menurut gua pribadi belum ada perusahaan gede di Web3 yang sampai dianggap sebagai Google lah gitu. Masih jauh gitu. Jadi menurut gua adalah industri Web3 ini sendiri punya potensi keuntungan yang besar dengan biaya rendah. Jadi apa? Dampaknya apa? Dampaknya ini menarik dari sisi skalabilitas gitu loh. Jadi mereka yang mau investasi, mereka bisa berpeluang gede banget dapetin return yang lebih gede. Bahkan kalau kita ngomongin soal perkembangan industri Web3, adopsi Bitcoin secara global pun masih 3%. Dan ini setara dengan internet di 1990. Kalau gua nggak salah, gue lupa persisnya. Tapi intinya adalah kripto ini masih tahap awal, masih di era awal, masih di masa fase early kah. Dan menurut gue industri Web3 itu bakal salah satu industri yang bakal berkembang drastis ke depannya. Next. Dan kalau kita ngomong industri Web3, ini mungkin berkaitan dengan Web3 jobs, balik lagi. Di Web3 pun juga ada perusahaan dan bisa kita kerja di Web3. Sama halnya Web2 butuh perusahaan orang-orang di IT, finance, marketing, produk, Web3 pun juga. Web3 juga project-project atau perusahaan di Web3 juga butuh IT, finance, marketing, produk, dan lain sebagainya. Cuman bedanya adalah Web3 ini didukung dengan teknologi blockchain dan kripto. Dari segi operasional itu sama gitu. Dan ingat yang gue bilang, Web3 masih tahap awal, jadi peluangnya itu masih terbuka lebar buat kita kalau kita mau terjun di industri Web3. Oke teman-teman, next. Jadi teman-teman, di penjelasan di video kali ini, gue harap teman-teman bisa belajar banyak lebih dalam tentang dasar-dasar Web3 dan potensinya ke depannya gimana. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada pertanyaan atau saran atau kritik atau apapun topik pembahasan buat di video selanjutnya, langsung aja komen dan jangan lupa buat subscribe di YouTube channel kita. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.